jika sudah melihat kendaraan itu udah mulai oleng ke kiri ke kanan, itu segera diberhentikan dan diberi pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikpun. Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Supervisor Lalu Lintas PT Bakahuni Terbagi Besar Tol, Bang Usman Edo. Assalamualaikum Bang Edo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya terima kasih nih Bang, di tengah kesibukannya. Bang Edo tadi diinfokan masih ada rapat, tapi karena ada podcast menyempatkan waktu ke sini gitu. Hari ini kita mau berbicara terkait dengan operasi microslip yang dilaksanakan oleh pengelola tol Bakter beberapa waktu lalu nih. Nah, ini hasil evaluasinya seperti apa? Baik, saya sampaikan bahwa operasi microslip ini adalah operasi keselamatan sebenarnya. Operasi keselamatan artinya menghimbau pemakai jalan itu untuk berhenti sejenak demi keselamatan, baik itu kendaraan pribadi, kendaraan niaga, juga kendaraan-kendaraan yang lain. Itu. Nah, adapun yang kita lakukan pada tanggal 25 dini hari, jam 3 sampai jam 5 pagi di rest area 116 jalur B atau arah ke Bakahuni, itu ada beberapa kendaraan yang kita jaring. Jumlahnya totalnya ada 50 kendaraan. Di sebanyak 50 kendaraan ada 41 kendaraan yang kita nyatakan bahwa pengemudinya tidak mengantuk. Nah, yang 9 pengemudi ini dilihat ada yang mengantuk ringan dan berat. Kita sarankan untuk beristirahat sejenak di rest area 116 dari tadi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya kecelakaan misalnya. Nah, ini kan menjadi dan ini menjadi agenda kita bulanan Pak di jalan tol Bakahuni Terbagi Besar Tol. Jadi akan dilakukan secara rutin. Secara rutin. Mungkin yang bergeser adalah waktunya. Waktunya ini hasil dari evaluasi data kecelakaan. Dominan di mana, di kilometer berapa kira-kira yang dominan penyebabnya mengantuk. Nah, kemarin itu kita lakukan karena penyebab mengantuknya itu di antara kilometer 103, 104. Nah, makanya kita lakukan di 111. Sebelum areal yang banyak kejadian laka yang disebabkan oleh pengemudi mengantuk. Terkait data laka nih dalam 3 sampai 5 tahun terakhir cukup banyak atau seperti apa? Ada lumayan banyak. Nah, ini kebetulan ada data yang saya himpun. Di tahun 2022 itu jumlah lakanya itu 101. Jumlah 101. Akibat mengantuk itu 53 kejadian. Nah, jika itu dipresentasikan sekitar di atas 50%. Sekitar 52%. Ya, 52%. Nah, di tahun 2023 itu agak naik nih sedikit jumlah lakanya. 106. Untuk akibat mengantuk itu turun. Akibat mengantuk turun jadi 48 dari 53. Sekarang jadi 48 kejadian. Kalau dipresentasikan 45%. Nah, di tahun 2024 ini kembali naik. 117 kejadian. Kecelakaan akibat mengantuk itu di 56 kejadian. Kalau kita presentasikan jadi 47%. Di tahun 2024 ya Pak. Untuk 2025 kan kita belum evaluasi secara keseluruhan karena baru sampai Oktober ya. Nah, kalau dilihat dari persentase ini kan cukup tinggi nih Bang Edo. 45% paling kecil di 2023. Nah, ini sebenarnya penyebab mereka mengantuk apa karena perjalanan yang cukup jauh atau seperti apa nih? Itu termasuk perjalanan kan mereka, kita yang di Bakter ini kan kendaraan bisa mulai dari Aceh. Aceh, kemudian masuk ke Sumsel, Sumatera Utara, Sumsel,
baru sampai ke kita. Nah, memang selayaknya di ruas-ruas sebelum kami juga harusnya melakukan itu. Oke. Nah, selebihnya itu adalah mungkin kalau kendaraan-kendaraan logistik ini mungkin terpengaruh oleh perusahaannya sendiri bahwa muatannya harus sampai di tempat di tanggal hari gitu. Mereka diberikan target untuk tiba. Itu menjadi masalah. Nah, kami selaku pengelola tol dalam hal ini di traffic management selalu mengevaluasi itu. Bahkan kami di tahun 2023 itu sudah melakukan koordinasi dengan SDP bahwa jangan lagi dengan tingkat kecelakaan baik itu mengantuk apa yang lain, jangan lagi ada kadaluarsa tiket, Pak. Sehingga ASDP itu kan melakukan 60 jam kalau tidak salah, ya kan? 60 jam. Berarti kalau dari Aceh masih tidak ada. Nah, dari situ juga sehingga tingkat laka lantas yang kami ini artinya masih fluktuasi untuk naik. Gitu, Pak. Nah, kami tidak henti-hentinya. Nah, untuk yang sekarang ini kami lakukan microslip itu sebulan sekali. Nah, arahan yang tadi di rapat itu ada arahan dari pimpinan kami dan kami Direktur PT Bakauheni Terbesar itu himbauannya kalau bisa Pak Edo dilakukan 2 kali dalam sebulan. Nah, namun itu nanti akan kami koordinasikan dengan vendor atau operator kami yaitu PT Hakasto. Nah, ini kan disebut tadi dari Aceh, berarti ini rata-rata peristiwa kecelakaan terjadi di jalur menuju Pelabuhan Bakauheni. Sebaliknya juga ada. Makanya kami terkadang kalau memang itu di jalur A yang kami sebut dari arah Bakauheni ke Terbanggi. Kalau jalur B dari Terbanggi menuju ke Bakauheni. Jadi 2 jalur itu kami dilakukan hal yang sama gitu ya. Misalnya bulan ini potensi lakanya di jalur A. Nah, kami lakukan kilometernya berapa. Nah, misalnya sebelum kilometer 20 berarti kami akan lakukan mungkin di sebelum itu atau sebelum masuk tol. Ya. Nah, terkait microstrip kan berarti kalau kendaraan di tol harus beristirahat di rest area seperti itu. Di kita sendiri ada berapa rest area dan bagaimana fasilitasnya? Nah, di kami ini di sepanjang 140,400 km itu kita ada 12 rest area. 8 rest area tipe A, 4 rest area tipe B. Nah, tipe A itu fasilitasnya mulai dari SPBU, masjid, tempat rumah makan, parkir yang cukup luas, kemudian di parkir itu juga ada parkir untuk disabilitas, kemudian parkir wanita, gitu, Pak. Terus ada sekarang ini udah ada CWKLU untuk mobil listrik ya. Nah, kami juga sudah ada itu. Jadi sudah cukup lengkap sebenarnya di rest area. Jadi ketika kita mengalami kelelahan, terus sebaiknya memang beristirahat dulu. Nah, mudah-mudahan nanti di rencana kami kan ada pembangunan SPBU di kilometer 49 B. Yang saat ini kan ada di 49A. Nah, nanti yang ada yang arah ke Bakauheni bertambah. Mudah-mudahan di Nataru ini bisa beroperasi. Dari teman-teman dari tim rest area sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Ya. Kemudian 20A. Ya. Selama ini kan ada di 20B. Nah, seberangnya kita upayakan udah mulai sepertinya udah selesai. Nah, kalau kita bicara rest area kan itu dari satu rest area ke rest area biasanya ada jarak tertentu gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita mengantuk kan tidak tahu tempatnya, tidak bisa diprediksi. Kira-kira ada SOP nggak kalau misalnya pengemudi jalan mengantuk tapi belum sampai di rest area, dia harus ngapain? Nah, sebenarnya itu sudah kami lakukan himbauan-himbauan, baik di PMS sebelum masuk tol juga sudah ada public address, juga ada spanduk-spanduk yang kita pasang. Jadi karena kita nggak tahu kapan mereka mengantuk. Kalau misalnya kita belum sampai rest area ini seperti apa? Ada SOP nggak? Apakah boleh berhenti di bahu jalan atau seperti apa? Biasanya kan kami ada patroli, Pak. Ada patroli. Nah, patroli kami itu ada beatnya. Kami bagi 3. Ranting kita ini ada 140, ada 3 ranting, Pak. Ya. Ranting 1 itu mulai dari 00 sampai kilometer 39.800 atau Sidomulyo.
Nah, selanjutnya ranting 2 dari Sidomulyo sampai ke Natar. Dari 95 km. Dari 95 sampai ke 140. Sampai terbagi. Iya. Nah, di tiap-tiap ranting ini ada 3 unit patrolinya. Dan dia observasi. Nah, sarannya atau pesan kami yang sering kami sampaikan bahwa jika sudah melihat kendaraan itu udah mulai oleng ke kiri ke kanan, itu segera diberhentikan dan diberi pengamanan. Karena biasanya orang yang mengantuk, tatkala udah mengantuk berat, beristirahat 15 sampai 30 menit, bangun lagi sudah segar. Cukup 15 menit sampai 30 menit. Jadi dari kita sudah ada preventif juga dalam pendidikan patroli itu sendiri. Preventifnya sudah kami lakukan itu Pak, karena dalam 3 patroli itu memang sama dengan mata rantai berputar. Dia tidak ada. Gitu. Jadi selama 24 jam itu terus ada patroli itu. Iya. 3 shift. Jadi ketika masyarakat yang mengemudi terus merasa ngantuk, sebenarnya tinggal diberikan himbauan melalui public address, silakan berhenti, nanti diberikan saran. Kalau dia masih dekat kira-kira 2 kilometer atau sampai 3 kilo itu kita biasanya dikawal. Ke rest area. Dikawal melalui bahu jalan, tidak di main road-nya. Sehingga keamanan dan kenyamanannya bisa sampai bisa istirahat. Karena kalau beristirahat di rest area kan ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai. Gitu. Oke, Bang, terkait tol nih, jalan tol kan sebentar lagi kita akan menghadapi hari Nataru seperti itu. Nah, bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi Nataru sendiri? Baik. Biasanya memang di setiap tahun, baik itu momen hari raya lah ya, baik itu hari Idul Fitri, Idul Adha, atau Nataru, ini selalu kami berkoordinasi dengan semua pihak. Dalam hal ini mungkin pertama kepolisian, kemudian Dishub, dan ASDP Pelabuhan. Nah, untuk langkah-langkah yang biasanya kami berkoordinasi dengan Kapolres. Kalau kami ini kan yang paling panjang ini wilayahnya Lampung Selatan, Pak. Lampung Selatan. Jadi biasanya kami koordinasi dengan Lampung Selatan. Nah, langkah-langkahnya kalau stakeholder lain itu bicaranya H-7, kami H-15. Iya, kami udah melakukan soft force. Soft force di lapangan, bahkan mungkin kami udah melakukan delay system di beberapa rest area. Nah, kalau di tol Bakter ini yang kami antisipasi adalah arus balik. Arus balik ya? Karena kalau arus mudik, bagaimana kapal datang? Pasti ramai. Nah, namun kami tetap mengantisipasi jalur A. Nah, yang paling signifikan itu adalah jalur B. Karena arus balik tujuannya satu, ke pelabuhan. Gitu. Karena tol kita kan tol yang cukup unik ya, tol yang terhubung dengan pelabuhan. Tidak semua tol kan seperti itu. Pintunya Sumatera ya. Pintunya Sumatera. Darat ya. Kalau kita melihat data sebenarnya di hari biasa dan saat liburan itu ada peningkatan volume kendaraan berapa banyak biasanya? Kebetulan saya bawa ini. Kalau kalau liburan saya ambil mungkin weekend aja Pak ya. Karena weekend ini kan memang rutinitas ya, tiap minggu ya. Jadi saya mungkin kalau rata-rata di weekday-nya itu sekitar 27.926 kendaraan. 27.000. Iya. Nah, jika di weekend itu sekitar 30.506 kendaraan per hari. Ini rata-rata. Rata-rata. Berarti sebenarnya setiap hari memang cukup banyak kendaraan yang melintas gitu, baik di weekday maupun di weekend gitu. Cukup banyak Pak. Nah, di weekend kita ini biasanya fokus itu masyarakat dari Sumsel ya, karena di sana kan jauh dari laut, kita penuh dengan pantai. Nah, biasanya itu yang padat itu di sekitar gerbang Sidomulyo dengan Kalianda, Pak. Karena kan lumayan banyak pantai di sekitar wilayah itu. Itu banyak exit di dua gerbang itu. Gerbang tol itu ya. Kota Baru juga ada, tapi nggak terlampau banyak. Berarti 2 gerbang itu. Kepadatan banyak dari mulai Terbanggi sampai 2 exit tol itu gitu. Iya. Itu di weekend. Tapi kalau di weekday-nya sama semua. Itu lebih banyak kendaraan pribadi atau kendaraan niaga biasanya? Sebenarnya kebanyakan kendaraan niaga kalau di ruas kita ini. Di ruas kita kebanyakan kendaraan niaga. Tapi di hari-hari tertentu kayak itu biasanya lebih banyak yang kendaraan pribadi karena kan weekend ya, orang yang berlibur. Nah, ini menjelang 2026 juga, kalau dari pengelola dari Bakahuni Terbanggi Besar ini ada
rencana apa pengembangan ke depan untuk tol sendiri yang bisa memfasilitasi lebih baik kepada para penggunanya? Fasilitas-fasilitas yang ada di rest area, kemudian himbauan-himbauan yang mulai media elektronik juga itu mungkin akan ditambah, seperti itu. Karena mungkin contoh dari headline kita ya, itu mungkin ada himbauan lagi, karena kan jalan tol ini bisnis, gitu. Mungkin ada beberapa himbauan-himbauan atau bekerja sama dengan ASDP tentunya, yang orang-orang yang dari Pulau Jawa. Jadi itu juga mengantisipasi orang-orang yang nantinya akan mengalami ngantuk. Jadi himbauannya mungkin keluar Kalianda ada pantai ini, keluar Bakau Sidomulyo ada pantai ini. Nah, itu salah satu pengembangan nanti ke depannya. Bisa mengajak mereka untuk beristirahat sejenak dulu. Jadi ini adalah bagian juga menghimbau ke teman-teman atau pemakai jalan kita atau masyarakat kita sehingga bisa istirahat, kembali normal dan melanjutkan perjalanan. Ini strateginya sekali mendayung 2-3 pulau nih, bisa mengajak ke tempat wisata, sekaligus bisa mengurangi meningkatkan pendapatan daerah ya. Terus kami juga sudah sedikit andil dalam keselamatan. Gitu. Oke, baik Bang Edo. Ini terima kasih banyak atas waktunya, cukup banyak sekali informasi dan saya kira sangat membantu sekali ya bagi para pengguna supaya lebih hati-hati, harus lebih siap lagi ketika mau berkendara jarak jauh gitu kan. Karena ini resikonya bisa sangat fatal kalau mengalami mikrosip seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di tim patroli kami itu Pak ada jam solve force. Jam solve force. Ada pagi di jam 6.45 sampai 7.45. Di sore hari jam 16.45 sampai 17.45. Di malam hari juga ada, karena mengantisipasi tindakan-tindakan kriminal yang terjadi kan tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan ada hal kriminal yang terjadi baik itu di rest area maupun di jalur. Jadi ada solve force malam hari dari jam 12 sampai biasanya sampai jam 1:30. Ini untuk memastikan kenyamanan para pemakai jalan Pak. Itu. Siap. Baik Bang Edo, terima kasih banyak nih atas waktunya. Baik Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Supervisor Lalu Lintas PT Bakahuni Terbagi Besar Tol, Bang Usman Edo. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.